Ya, pemirsa, belakangan ramai diperbincangkan baik di media sosial maupun di dunia nyata, di mana ada ibu kandung yang mencabuli anak sendiri demi uang, yang ternyata kasusnya kian bertambah. Bahkan KPAI menyebut ada 153 kasus pelecehan pada anak yang melibatkan ibu kandung. Kita akan membahasnya dengan Kawian, Komisioner KPAI, Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime. Selamat siang, Pak Kawian. Selamat siang, Wilson. Selamat siang, pemirsa. Baik, Pak, ini kan keluarga harusnya menjadi tempat yang paling aman bagi seorang anak. Tapi mirisnya banyak kasus di mana seorang ibu mencabuli anaknya sendiri. Informasi yang kami dapatkan ada 153 kasus yang dilaporkan. Bagaimana KPAI menyoroti dua kasus yang tengah diusut saat ini yang sedang banyak diperbincangkan? Baik, terima kasih, Wilson. Jadi memang dua kasus yang secara waktu hampir kejadiannya berdekatan, kemudian dengan pelaku yang sama, seorang ibu kandung. Jadi kami di KPAI menduga bahwa ada dugaan bahwa itu dilakukan oleh sindikat aksi pelecehan atau kekerasan seksual yang berkaitan juga sindikat pornografi, karena memang kasusnya sama, mereka melakukan aksi pelecehan seksual, kemudian direkam, kemudian videonya kemudian ditransmisikan ke pihak lain, dan di situ juga ada iming-iming ekonomi atau iming-iming uang. Jadi memang kita sangat prihatin bahwa orang tua yang mestinya menjadi pelindung bagi anak-anaknya, tetapi justru sebaliknya mereka kerap melakukan tindakan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri. Data di KPAI di tahun 2023 menunjukkan bahwa ada 263 kasus kekerasan, ya, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, yang pelakunya adalah ayah kandung. Sementara ada 153 kasus yang pelakunya adalah ibu kandung. Nah, sekali lagi bahwa ini harus kita introspeksi bersama-sama, bahwa keluarga atau orang tua yang mestinya menjadi pelindung untuk anak-anaknya justru sebaliknya, dia memaksa anak-anaknya sendiri menjadikan anaknya sebagai korban. Baik, Pak Kawian, sebenarnya apa yang membuat seorang ibu ataupun seorang ayah tega berbuat demikian terhadap anaknya? Padahal kan anak ini adalah darah daging mereka sendiri, tapi ini justru pelecehan ini dilakukan pada anaknya sendiri. Tentu saja banyak faktor, ya. Ada faktor ekonomi, ada faktor pendidikan, ada faktor nilai-nilai agama, yang tentu saja kita harus membangun kembali fungsi keluarga yang dikomandoi oleh ayah dan ibu sebagai memiliki fungsi pelindung orang tua. Nah, dalam beberapa kasus itu orang tua misalnya tergiur oleh motif-motif ekonomi, iming-iming uang, walaupun pada akhirnya uang itu tidak keluar, tapi orang tua sudah terlanjur melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan sudah mengirim gambarnya ke pihak yang meminta. Jadi sekali lagi bahwa kita harus melakukan membangun kembali fungsi keluarga sebagai pelindung anak. Di sisi lain juga ini harus menjadi masukan buat negara, buat pemerintah, agar aspek kesejahteraan masyarakat juga diperbaiki, ya. Selain itu juga perlu edukasi kepada orang tua, agar dia punya rasa tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anaknya, baik dari bentuk kekerasan maupun diskriminasi dan lainnya. Baik, alasan ekonomi sering dijadikan kambing hitam oleh keluarga atau orang tua, tentunya untuk mencari nafkah kepada keluarganya, sehingga anak dijadikan korban dalam kasus ini. Nah, sebaiknya apa yang bisa dilakukan mungkin pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat? Haruskah mungkin ada penyuluhan wajib kepada setiap pasangan yang ingin menikah atau yang mempunyai anak, sehingga persiapan secara ekonomi dan juga mental ini bisa dilakukan, Pak Kawian?
Baik, yang harus dilakukan pemerintah banyak ya, kayak tadi Anda sebutkan, penyuluhan wajib kepada anak muda calon yang akan menikah juga perlu ya, baik dari sisi kesehatan, reproduksi, dari sisi agama dan juga yang lain-lain. Dari segi ekonomi kesejahteraan juga penting. Itu kasus yang terjadi di di Tangerang Selatan ya. Keluarga dengan punya anak, kemudian suaminya juga pekerjaannya tidak tetap, dia mengamen, tinggal di rumah kontrakan yang sangat sempit, sehingga sang anak juga tidak punya ruangan tersendiri yang lebih aman, yang lebih memadai dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan dan sebagainya itu memungkinkan untuk terjadi. Saya kira perlu melakukan satu sosialisasi yang masif pemerintah kepada masyarakat agar para orang tua punya kesadaran mengenai hak dan tanggung jawabnya dalam memberi perlindungan terhadap anaknya. Mungkin kalau saya sebutkan perlu dilakukan sekolah buat orang tua, sekolah buat orang tua agar dia benar-benar punya tanggung jawab, punya kesadaran tentang perlindungan terhadap anak-anak. Baik, perlu sekolah orang tua supaya orang tua mungkin lebih matang ketika ingin berumah tangga dan juga ingin mempunyai anak sehingga diharapkan hal ini tidak terulang kembali. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak Kawian, Komisioner KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu Pak Kawian. Baik, terima kasih Mas Wilson. Salam buat Berita Satu TV. Baik, terima kasih Pak.